Sejarah bangsa Amerika. Kita mulai tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1150 Masehi. Kebudayaan di Meksiko. Ya, pada waktu itu muncul peradaban di Meksiko yang meliputi pertanian yang sangat tinggi. Kemudian ada seni patung raksasa dari batu besar, biasanya tentang kepala manusia. Ada yang mencapai beratnya lebih dari 20 ton. Selanjutnya, tahun 100 sebelum Masehi sampai tahun 1550. Indian Zapotec di Meksiko mendirikan pusat keagamaan besar di Milta dan sebuah kota megah di Monte Alban dengan peradaban tinggi. Selanjutnya, tahun 1 Masehi, peradaban Maya mencapai puncaknya. Mungkin pecahan dari peradaban Olmec. Tahun 317 sampai dengan tahun 889 Masehi. Periode klasik kebudayaan Maya di Meksiko Selatan, sebagian besar Guatemala, Honduras Barat. Peradaban yang maju dengan seni dan ilmu sangat berkembang. Dikembangkan pula sistem tulis-menulis yang khas. Selanjutnya tahun 700 sampai tahun 1200 Masehi. Peradaban Toltec yang berkembang pesat di Meksiko mungkin mendirikan piramida raksasa di Teotihuacan. Toltec membentuk kebangsawanan prajurit, kemudian digantikan oleh Aztec. Tahun 1000 Masehi, Leif Erikson menemukan sebagian dari pantai Amerika Utara. Tahun 1003 sampai tahun 1106, Thorfinn Karlsefni dengan 3 buah perahu layar meninggalkan tanah hijau dan tinggal 3 tahun di Amerika. Kita masuki tahun 1050. Machu Picchu, benteng raksasa di Peru, merupakan kota yang hidup. Tahun 1100 sampai tahun 1521, peradaban Aztec di Meksiko mendirikan kota Tenochtitlan, yang sekarang kota Meksiko, dan menjadi kekuatan politik dan kesenian yang besar. Di tahun 1519, rakyatnya sekitar 5 juta. Kota ini kemudian dihancurkan Hernandez Cortés, Tahun 1200 sampai tahun 1533, kerajaan Inka dengan penduduk antara 6 sampai 8 juta dengan pusat di Cusco, Peru. Sebuah suku yang lambat laun menguasai suku lainnya. Peradaban yang indah terutama tampak pada sistem organisasi dan perkotaannya. Menguasai daerah Andes dari Multo, Ekuador ke Rio Maule. Kemudian ke Chili, Kerajaan ini dihancurkan oleh Francisco Pizarro.
tahun 1492. Perjalanan pertama Christopher Columbus mencapai Kepulauan Kanari, Bahama, Kuba, Santo Domingo, dan India Barat. Ya, pada waktu itu, tahun 1492, Columbus menemukan benua Amerika. Tahun 1497, John Cabot dari Inggris tiba di Amerika Utara. Selanjutnya, tahun 1501, Amerigo Vespucci, pelaut Italia, di bawah bendera Portugis, menyelidiki pantai Brazil. Ya, jadi Amerigo Vespucci inilah yang menamakan benua Amerika. Melalui namanya disebut Amerika, Amerigo. Sedangkan yang menemukan benua Amerika adalah Christopher Columbus. Kita masuki tahun 1511. Bangsa Spanyol menduduki sebagian dari Kuba, kemudian menaklukkan Puerto Rico dan mendirikan San Juan dan menduduki Jamaika. Tahun 1518 sampai tahun 1609, Inggris, Prancis, Portugis, dan Spanyol menyelidiki dunia baru di benua Amerika. Tahun 1519 sampai tahun 1600, penakluk Spanyol Herman Cortés dari Spanyol menaklukkan Meksiko. Kemudian Pedro de Alvarado menyerbu Guatemala. Sedangkan Francisco Pizarro menundukkan kerajaan Inca di Peru. Kita masuki tahun 1530 sampai tahun 1532. Portugis menduduki Brazil. Tahun 1534 sampai tahun 1541, perjalanan Jacques Cartier dari Prancis menyelidiki Sungai Laurensi sampai ke tempat yang nantinya jadi Quebec dan Montreal. Tahun 1565, Portugis mendirikan Rio de Janeiro, ibu kota Brazil pada waktu itu. Tahun 1580, Buenos Aires atau ibu kota Argentina didirikan oleh Juan de Garay, salah seorang penakluk Spanyol. Tahun 1603 sampai dengan tahun 1615, Samuel de Champlain, penyelidik Prancis, mendirikan Quebec. Tahun 1607, Inggris mendirikan Jamestown, kota pertama Inggris di Amerika, dipimpin oleh John Smith. Selanjutnya, tahun 1620, pendaratan kaum Pilgrim di Massachusetts. Tahun 1625 sampai tahun 1664, Prancis bermukim di India Barat. Tahun 1672, Jacques Marquette dan Louis Joliet menyelidiki Mississippi. Selanjutnya, tahun 1721 sampai tahun 1825, Perang Kemerdekaan di Amerika Selatan, pemberontakan melawan kekuasaan Spanyol.
tahun 1754 sampai tahun 1760. Perang Prancis-Indian di Amerika Utara. Di dataran Abraham, Quebec, Kanada, Jenderal James Wolfe dari Inggris menaklukkan tentara Prancis di bawah Montcalm, mengakhiri perang. Inggris berkuasa di Kanada. Selanjutnya, tahun 1775 sampai tahun 1783, Revolusi Amerika. Tahun 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ditandatangani di Philadelphia. Pada tahun itu, ya, tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 1776, Amerika Serikat berdiri menjadi negara republik. Tahun 1788, Konstitusi Amerika Serikat disetujui. Tahun 1789, George Washington menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Tahun 1801 sampai tahun 1806, Toussaint Louverture, pahlawan negro dari Haiti, membebaskan Santo Domingo dari Prancis. Selanjutnya mendirikan pemerintahan. Tahun 1803, Louisiana dibeli Amerika Serikat dari Prancis. Tahun 1806, Henry Christophe, pejuang Haiti, dipilih menjadi presiden Haiti. Kita masuki tahun 1810. Awal perjuangan kemerdekaan Meksiko melawan Spanyol. Tahun 1811, Paraguay merdeka. Tahun 1811 sampai tahun 1813, Venezuela dipimpin oleh Francisco de Miranda memperoleh kemerdekaannya. Tahun 1812, perang antara Amerika Serikat dan Inggris. Tahun 1816, Argentina merdeka dan Buenos Aires menjadi ibu kotanya. Tahun 1818, Chili merdeka di bawah Jose de San Martin. Tahun 1818 sampai tahun 1823, Bernardo Higgins, pejuang Chili, menjadi presiden Chili. Tahun 1819 sampai tahun 1830, Simon Bolivar, si pembebas, memimpin para pejuang Kolombia Raya. Sekarang Kolombia, Venezuela, Ekuador, dan Panama menaklukkan bangsa Spanyol dan beliau terpilih menjadi presidennya. Ya. Tahun 1821, Meksiko merdeka dengan ibu kota Mexico City. Tahun 1822, Brazil, Peru merdeka. Tahun 1823, Doktrin Monroe. Tahun 1825, Bolivia merdeka. Tahun 1837 sampai tahun 1840, Kanada atas dan bawah bersatu. Tahun 1846,
sampai tahun 1848, Perang Saudara di Amerika Serikat. Tahun 1862, Proklamasi Emansipasi. Tahun 1862 sampai tahun 1867, Maximilian dan Carlota, bangsawan Austria, dengan bantuan Prancis, mencoba memerintah Meksiko. Ia selanjutnya digulingkan oleh Benito Juarez. Juarez, seorang Indian, menjadi pahlawan besar di Meksiko. Tahun 1865 sampai tahun 1870, Argentina dan Paraguay terlibat perang perbatasan. Selanjutnya, tahun 1867, Akta Amerika Utara, Inggris, Konfederasi Kanada terbentuk. Amerika Serikat membeli Alaska dari Rusia. Tahun 1876 sampai tahun 1911, Presidio Diaz, Presiden Meksiko, memantapkan pemerintahan dengan kekuatan senjata, mengundang penanaman modal rakyat kecil terbelenggu. Tahun 1879 sampai dengan tahun 1884, Perang Pasifik yang meliputi Chili, Bolivia, dan Peru berperang, dengan akibat Bolivia kehilangan hubungan dengan laut. Selanjutnya, tahun 1889, Republik Brasilia terbentuk dengan ibu kota Rio de Janeiro. Tahun 1895, Kuba memberontak dipimpin oleh Jose Marti. Tahun 1898, Perang Spanyol Amerika diawali oleh penenggelaman kapal Maine di pelabuhan Havana. USA, Amerika Serikat, mengalahkan Spanyol, mengakhiri pengaruh Spanyol di Amerika Latin. Tahun 1899, Kuba menjadi republik merdeka. Haiti boleh dikata bangkrut, kemudian dikuasai kaum anarki. Selanjutnya, tahun 1901, Presiden William McKinley dari Amerika Serikat terbunuh. Selanjutnya, Theodore Roosevelt menggantikannya menjadi Presiden Amerika Serikat. Tahun 1903, Panama membebaskan diri dari Kolombia dengan revolusi yang didukung Amerika Serikat. Tahun 1910 sampai tahun 1920, revolusi di Meksiko menentang Presiden Diaz dipimpin oleh Francisco Madero. Setelah Madero terbunuh, revolusi dipimpin oleh Emiliano Zapata, Francisco Villa, dan Venustiano Carranza. Tahun 1914, terusan Panama dibuka. Tahun 1916 sampai tahun 1924, kekuatan militer Amerika Serikat menduduki Republik Dominika. Tahun 1916, Denmark menyerahkan daerah kekuasaannya di India Barat ke Amerika Serikat. Tahun 1917,
Amerika Serikat memasuki Perang Dunia yang pertama. Kita masuki tahun 1919. Konstitusi baru Uruguay merubah kedudukan Gereja Katolik Romawi dan membatasi kekuasaan presiden. Tahun 1929 sampai tahun 1934, zaman depresi di Amerika Serikat diawali oleh jatuhnya pasar modal di tahun 1929. Zaman kemiskinan dan tragedi. 16 juta penduduk Amerika Serikat menganggur. Selanjutnya, tahun 1932 sampai tahun 1935, Perang Chaco. Bolivia lawan Paraguay memperebutkan Chaco, sebuah dataran. Paraguay memperebutkan sebagian besar dari Chaco. Kemudian tahun 1933 sampai tahun 1939, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dengan politik gaya barunya di Amerika Serikat untuk memulihkan perekonomian. Selanjutnya, tahun 1935 sampai tahun 1940, pemerintahan diktator bermunculan di Amerika Latin. Tahun 1938, Meksiko menasionalisasi perusahaan minyak asing. Tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, dalam Perang Dunia yang kedua, tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang membom Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya, USA, Amerika Serikat, menyatakan perang. Jerman Nazi dan Italia fasis menyatakan perang kepada USA, Amerika Serikat. Selanjutnya, Jerman akhirnya takluk dan Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kita masuki tahun 1945 sampai tahun 1955, rezim Juan Perón di Argentina. Tahun 1948, Harry S. Truman terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dengan kemenangan mutlak, menampilkan legislasi sosial dan di politik luar negeri yang mendorong bantuan militer dan ekonomi untuk mencegah kemajuan komunis di Perang Dingin. Truman merupakan pemimpin NATO, Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS, menciptakan kerjasama dan perlindungan regional. Tahun 1952 sampai tahun 1958, Fulgencio Batista berkuasa di Kuba. Tahun 1954, Jenderal Alfredo Stroessner melancarkan kudeta yang berhasil di Paraguay. Tahun 1957, Francois Duvalier terpilih menjadi Presiden Haiti, memerintah dengan kejam. Kita masuki tahun 1959 sampai tahun 1961. Fidel Castro menendang Batista keluar Kuba
menjadi pemimpin negara itu dan menyatakan setia pada paham komunis dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, tahun 1961, serbuan orang Kuba yang dilatih oleh Amerika Serikat gagal total. Tahun 1962, Amerika Serikat mendesak Uni Soviet menarik peluru kendalinya dari Kuba. Tahun 1963, Presiden John F. Kennedy tewas tertembak di Dallas, Texas. Tahun 1964, Lyndon B. Johnson secara gemilang mengalahkan Barry M. Goldwater dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Junta militer berkuasa di Brazil dan Kolombia. Rakyat Panama unjuk rasa benci kepada Amerika Serikat. Tahun 1966, Guyana, tadinya kekuasaan Inggris, kini merdeka. Junta militer menguasai Argentina. Kita masuki tahun 1969. Pendaratan manusia di bulan dilakukan oleh bangsa Amerika Serikat. Selanjutnya, tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan akhir campur tangan militer Amerika Serikat di Vietnam. Tahun 1974, Wakil Presiden Gerald Ford dari Michigan diangkat sumpahnya menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-38, menggantikan Richard Nixon. Tahun 1975, pesawat antariksa Apollo dan Soyuz lepas landas membawa misi kerjasama kedua negara adik kuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tahun 1979, John Lennon, mantan anggota grup musisi terkenal dunia The Beatles, mati ditembak di New York. Tahun 1981, pesawat ulang-alik Amerika Serikat Kolombia sukses dalam penerbangan percobaannya. Selanjutnya, tahun 1982, Argentina dan Inggris berperang memperebutkan Kepulauan Malvinas. Tahun 1983, pesawat ulang-alik Amerika Serikat yang kedua, Challenger, membuat sukses ulangan mengarungi angkasa luar. Tahun 1984, Joy Allen, astronot Amerika Serikat, menangkap satelit Palapa B2 yang rusak di angkasa luar. Selanjutnya, tahun 1985, gempa bumi hebat menewaskan 5.200 jiwa terjadi di Meksiko. Tahun 1986, pesawat ulang-alik Amerika Serikat Challenger meledak di udara. Ketujuh awaknya tewas. Selanjutnya, tahun 1988, utang luar negeri Amerika Serikat mencapai 368,2 miliar dolar pada tahun 1987, membuat negara tersebut memiliki utang paling besar di dunia. Selanjutnya, tahun 1989, Senat Amerika Serikat
setuju melarang merokok di semua penerbangan lokal, baik oleh penerbangan Amerika Serikat sendiri maupun asing. Tahun 1990, Amerika melakukan intervensi ke negara asing dengan menciduk kepala negara Panama, Jenderal Manuel Noriega. Presiden negara kecil ini dituduh terlibat penjualan obat bius internasional. Tahun 1990, Presiden wanita pertama Haiti, Nyonya Herta Pascal Troilot, mengambil alih pemerintahan Haiti setelah jatuhnya diktator Duvalier yang memerintah selama 29 tahun. Ya, itulah sejarah bangsa Amerika yang saya ketahui. Dan masih banyak lagi sejarah bangsa Amerika yang belum kita sebut. Ya, jadi benua Amerika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan. Amerika Selatan ini biasa disebut dengan Amerika Latin. Ya, jadi negara-negara yang ada di Amerika Utara itu meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sedangkan di Amerika Tengah meliputi negara Panama, Kuba, Guatemala, Honduras, dan lain sebagainya. Sedangkan negara yang ada di Amerika Selatan yaitu Brazil, Argentina, Chili, Bolivia, Peru, Kolombia, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah sejarah bangsa Amerika. Ya, jadi benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus.